Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan penanganan terhadap hewan ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya ada sebanyak 320 ekor hewan ternak di 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang terindikasi terserang PMK. Bagaimana untuk penanganan yang dilakukan? Kami akan jumpai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Agus Waryanto. Elshinta News and Talk. Pak Agus, apakah memang Jawa Tengah sudah sudah kemasukan PMK, Pak Agus? Ya, jadi penyakit mulut dan kuku ini memang di Jawa Tengah sudah terkonfirmasi positif, tapi tidak semua kabupaten. Jadi sampai hari ini itu baru sekitar 21 yang terduga. Kemudian yang sudah terkonfirmasi positif itu ada 15 kabupaten. Kalau tadi 21 kabupaten kota. Yang sudah terkonfirmasi 15 kabupaten kota karena terkonfirmasi positif ini berdasarkan uji laboratorium terhadap virus yang bersangkutan. Ya. Berarti kalau seperti itu kan berarti sudah hampir ya terduga itu kan berarti akan menuju atau ada kecenderungan berarti hampir merata begitu Pak ya. Untuk pengecekannya yang dilakukan bagaimana Pak Agus untuk melakukan penyebaran di seluruh Jawa Tengah, Pak Agus? Jadi begini, jadi sesungguhnya PMK ini kan menyebarnya ini berdasarkan terhadap mobilitas ternak. Tetapi yang penting memang sampai hari ini itu kan beberapa sudah membaik menuju sembuh. Jadi kalau hari ini itu tercatat mulai kemarin tercatat itu sudah 500-an. Lah hari ini itu yang membaik sudah 216, berarti kan sudah 41%. Kemudian yang masih sakit itu sekitar 43% dari total 500 yang tadi yang terduga. Jadi bukan yang terkonfirmasi. Kalau yang terduga ini baru gejala-gejala yang sebenarnya bisa sembuh, kemudian juga ada yang sakit, tapi juga bisa dipotong atau dijual. Saya kira itu, ya. Berarti antisipasinya apakah akan menyebar dokter-dokter hewan di seluruh wilayah di Jawa Tengah atau bagaimana, Pak Agus? Ya, jadi begini, jadi strategi Jawa Tengah itu kan episentrumnya ada di Jawa Timur. Karena oleh Bapak Menteri Pertanian ditetapkan 4 daerah wabah di Kabupaten Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Sehingga ini yang harus menjadi barrier. Tapi kan kabupaten-kabupaten yang terkait tadi itu tidak semuanya itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Masih ada Tuban, kemudian ada barrier-barrier yang ada. Sehingga lalu lintas ternak kita ketatkan. Kemudian yang kedua, ini pasar hewan, ini juga kita pantau. Kita beberapa ditutup. Kemudian yang berikutnya adalah rumah potong hewan. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu kita di backup oleh Polri. Dari Polda Jawa Tengah ini sudah senantiasa dengan kami, baik itu dari Diskrimsus, Satgas Pangan, Polda Jateng maupun dari Bimas Polda. Setiap hari kita mengadakan pemantauan sekaligus solusi-solusi alternatif yang disuguhkan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Gitu. Ada berapa banyak Pak tadi Pak untuk pasar hewan yang ditutup Pak? Pasar hewan sementara baru beberapa saja, ada sekitar 14 pasar hewan yang ditutup. Tetapi ditutup ataupun dibuka ini tergantung dari kebijakan di tingkat lokal. Jadi biasanya pasar hewan yang ditutup ini adalah pasar hewan yang mendapatkan ternak-ternak kiriman. Ternak kiriman dari Jawa Timur. Kemudian yang di situ itu juga diadakan pemantauan. Jadi memang kalau ternaknya itu terindikasi sakit, ini memang tidak boleh masuk sehingga harus keluar. Tetapi buka tutup ini sangat dianalisis oleh Satgas ataupun unit respon cepat di tingkat kabupaten. Apakah kapan ini dibuka dan kapan ditutup? Saya kira ini merupakan kebijakan lokal yang sangat penting. Tetapi tidak semuanya ditutup karena memang kondisi yang ada ini kan mana-mana yang memang itu pasarnya itu hanya lokal, tapi mana yang pasarnya itu dominan dari luar ataupun dominan dari
Apakah memang hewan ternak yang untuk konsumsi masyarakat ini yang ada di Jawa Tengah ini lebih banyak mengambilnya dari Jawa Timur, Pak? Oh, tidak. Jadi begini, jadi kalau secara nasional, Jawa Timur ini memang sentra sapi ataupun ternak potong yang nomor 1 di Indonesia. Nomor 2 kan di Jawa Tengah. Kita mempunyai populasi kurang lebih 2 juta ekor sapi potong. Misalnya di samping nanti ada kerbau, ada kambing, ada domba. Sehingga Jawa Tengah ini merupakan sentra produksi nomor 2 secara nasional. Sehingga kebijakan Bapak Gubernur Jawa Tengah memang sebagai supplier untuk daerah lain. Tetapi supplier ternak yang sehat gitu. Sehingga pada saat nanti Idul Adha, Jawa Tengah tidak boleh menutup. Kalau menutup nanti akan mengganggu distribusi pada daerah-daerah yang bukan sentra. Ini sudah kita perhitungkan. Harga daging bisa naik nanti, Pak Agus. Iya, yang penting itu buka itu kenapa, kalau menutup itu kenapa, itu lebih penting karena yang kita sembuhkan atau yang kita kendalikan ini kan penyakitnya, bukan masalah membuka menutup daerah, membuka menutup ini tidak boleh lewat. Kalau ternak yang sehat itu kan boleh lewat, yang tidak boleh itu yang ternak sakit. Nah ini yang harus kita pahami substansialnya gitu. Tapi repot juga ini karena sebentar lagi sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, Pak. Pasti kebutuhan akan daging sudah mulai melonjak untuk beberapa waktu ini nanti, Pak Agus. Jadi kalau Jawa Tengah kita tidak khawatir ya, karena kita memang sentra nomor 2. Apalagi basis kita adalah ternak lokal gitu. Sehingga untuk masyarakat Jawa Tengah sendiri tidak jadi masalah. Cuma dari Jawa Tengah menganggap, bukan menganggap ya, Jawa Tengah ini juga bagian dari NKRI. Sehingga kita juga harus mensuplai daerah-daerah yang masih kekurangan. Tetapi suplai ini tidak boleh serta-merta dihambat gara-gara PMK. Jadi yang kalau memang itu ternak itu sehat ya jalan terus, boleh. Nah, kemudian makanya kebijakan untuk membuka menutup ini setiap saat dievaluasi. Saya kira Pak Bupati kemudian Pak Wali Kota khususnya ini terus memantau. Makanya pemantauan dan evaluasi menjadi penting. Ini yang harus jika memang Jawa Tengah menjadi salah satu sentra ternak atau sentra produsen sapi potong begitu. Lalu apa yang menjadi penyebab masih banyak ternak-ternak dari Jawa Timur yang masuk ke pasar-pasar hewan di Jawa Tengah, Pak Agus? Jadi begini, masalah lalu lintas ternak ini kan memang berbagai faktor. Tetapi kita di Jawa Tengah ini sudah bagaimana mencermati adanya lalu lintas ternak khususnya dari epicentrum ya. Jadi kalau Jawa Timur ini kan tidak semua yang terindikasi atau tertular. Sehingga kita pun bukan nggak boleh dari Jawa Timur, boleh. Jadi dari Jawa Timur itu boleh masuk, tetapi pada saat itu ternak berasal dari daerah epicentrum tadi, ini memang harus lebih ekstra kewaspadaan. Jika memang ada sapi dari Jawa Timur, berarti Jawa Tengah masih kekurangan atau bagaimana? Kenapa masih harus? Itu hanya lewat. Hanya lewat saja. Iya, hanya lewat. Kemudian dari situ kemarin itu misalnya dari Jawa Timur melalui Kartosuro, melalui tol, kemudian melalui Banyumas, kemudian tangkapnya di Cilacap karena mau dibawa ke Tasik gitu. Jadi kita kadang-kadang lewat. Nah sehingga di Jawa Tengah ya juga ekstra hati-hati, jangan kalau memang itu ternak itu sehat dan hanya lewat, saya kira kan boleh. Yang tidak boleh itu adalah ternak yang sakit kemudian dipelihara di Jawa Tengah. Ini kan menjadi menular. Jadi kalau hanya dibawa kemudian dipastikan bahwa ternak itu hanya lewat dan nanti di daerahnya itu dipotong, itu kan sudah selesai. Kalau dipotong, yang jadi masalah itu kalau dipelihara kemudian itu menulari. Kalau hanya dipotong, pasti dipotong di daerah tujuan, saya kira itu tidak ada masalah. Kemudian kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya sudah teredukasi dengan baik belum sih untuk bisa mengenali ciri-ciri dari PMK ini, utamanya adalah para peternak, Pak Agus? Ya, jadi kemarin sudah kita uji, jadi kami mendampingi Bapak Gubernur kunjungan kerja di Kabupaten Jepara, di Kecamatan Kembang, kemudian kemarin di Kandri, Kota Semarang. Ini setelah kita cek, terus ini mengadakan roadshow terus. Setelah kita cek, ya masyarakat itu tahu sebenarnya. Sudah tahu ya. Iya, apalagi di daerah-daerah itu malah kadang-kadang karena itu daerahnya bebas dari lalu lintas ternak. Saya kira itu aman.
aman. Yang tidak aman itu yang harus diantisipasi itu daerah-daerah yang ada lalu lintasnya. Lalu lintas ini misalnya di pasar hewan, kemudian melalui jalan-jalan yang ada itu melalui jalan tol ataupun jalan biasa, kemudian mungkin di RPH. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Kemudian nanti menjelang Idul Adha kita pun tidak khawatir karena di situ memang akan kita turunkan dokter hewan. Ya, sekarang kan kita sudah punya unit respons cepat. Di masing-masing daerah sudah bergerak, di kabupaten kota juga bergerak, ada yang menutup pasar hewan, ada yang masih membuka, ada yang ini. Tidak ada masalah, ini masalah kebijakan di tingkat lokal yang masing-masing mempunyai modal sosial dan kearifan lokal masing-masing. Tetapi ekonomi tetap harus berjalan. Yang penting PMK ini bisa terkendali, jangan sampai ditutup di sana, ekonomi tidak bergerak, tapi PMK-nya malah berkembang. Nah ini kan bukan itu. Jadi ini Jawa Tengah. Makanya Jawa Tengah kita menggunakan konsepsi kemarin Bapak Gubernur kita ya istilahnya Joko Ternak. Joko Ternak itu peternak itu di depan. Karena yang paling tahu pada saat ternak mengalami sakit, kemudian tidak mau makan ternaknya, kemudian lesu, kemudian membersihkan kandang, kemudian memandikan sapi. Ini kan semuanya peternak. Pemerintah itu adalah membackup secara total bagaimana melindungi dan memberdayakan. Sehingga semuanya bergerak. Kemarin dari perguruan tinggi kita juga sudah mulai dari lembaga-lembaga donor yang ingin mensosialisasikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini sudah mulai berdatangan. Ada yang membantu disinfektan, kemudian ada juga yang membantu pemasyarakatan atau sosialisasi kepada masyarakat. Ini luar biasa di Jawa Tengah. Ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri sudah tercatat ada kematian hewan ternak tidak sih yang diakibatkan oleh PMK, Pak Agus? Ya, jadi kalau hari ini tercatat sampai hari ini jam 10 pagi tadi itu ada 5 yang mati. Ya sudah 5. Kemudian yang dipotong itu 5 ini hanya 0,2%. Kemudian yang dipotong, jadi daripada mati dipotong oleh peternak secara mandiri itu ada 22. Kemudian yang membaik itu ada 216 ekor. Membaik ini artinya gejala-gejala klinis itu sudah mulai teratasi. Ini ada 216. Ini berada pada tadi yang melaporkan yang ada gejala itu ada 21 kabupaten, tetapi yang terkonfirmasi positif itu hanya 15 kabupaten kota. Kalau untuk tadi kan ada yang dipotong sendiri oleh peternaknya begitu Pak ya. Apakah mereka ini sudah mengetahui untuk penanganan terhadap hewan yang terkena PMK kemudian dipotong begitu untuk perlakuannya? Katanya kan ada beberapa bagian yang memang harusnya dibuang begitu. Ya, jadi di situ kan memotongnya kan terus diawasi ya. Jadi dipotong kemudian diawasi, tentu saja pada bagian-bagian tertentu kan masih bisa dikonsumsi seperti daging itu masih bisa, kecuali yang tadi daerah mulut yang terinfeksi, kemudian daerah kaki, kemudian saluran pencernaan. Sehingga pada dasarnya PMK ini sebenarnya ini kan secara umum PMK ini sebenarnya kan memang tidak menular kepada manusia. Tidak zoonosis. Zoonosis, iya betul. Kemudian di samping itu ini bisa disembuhkan, gitu. Bisa disembuhkan dengan tata kelola yang bagus. Kemudian kalaupun itu dipotong, tadi kan ada yang dipotong. Kemudian dipotong itu pun sebagian besar itu 50% lebih itu dagingnya masih bisa dipakai. Jadi 50% itu kan daging daging. Nah, yang lain-lain masih bisa dipakai sehingga PMK ini sebenarnya penyakit yang saya kira tingkat kematiannya itu kan hanya 5-10%. Hanya 50%. Tetapi memang kita harus waspada karena ini kan disebabkan oleh virus dan bisa menular kepada ternak lain yang berkuku genap tadi, berkuku belah. Nah, ini hanya itu, sehingga ini adalah lebih penting adalah satu edukasi, yang kedua pembelajaran. Pembelajaran ini bahwa ini penyakit ini nyata ada, gitu loh. Tapi tidak perlu panik, tidak perlu menjadi besar karena ini bisa disembuhkan dan ini tidak menular kepada manusia dan sebagian dari produknya masih bisa daya gunakan kembali oleh kita semua. Tapi kalau untuk penanganan klinisnya sendiri terhadap hewan ternak yang terkena PMK ini, bagaimana Pak? Apakah dilakukan karantina atau seperti apa, Pak Agus? Ya jelas, jadi penanganan pertama kepada para peternak sudah kita sosialisasi. Apabila itu terindikasi ini yang paling mudah ya harus diisolasi.
atau dikarantina atau dipinggirkan dari kelompok supaya tidak menyebar kepada kelompok. Jadi yang pertama adalah memang isolasi. Kemudian dari isolasi ini kan disembuhkan atau dipelihara, disembuhkan. Kemudian dari situ nanti kalau memang ini kan kita sedang menunggu vaksinasi ya dari Pak Menteri Pertanian. Beliau menyampaikan bahwa bulan Agustus ini vaksinnya sudah diproduksi dalam negeri, vaksin itu PMK, sehingga semakin aman lagi gitu apabila dan vaksinnya itu nanti seluruh ternak itu divaksin. Kalau Jawa Tengah mempunyai misalnya sapi potong 2 juta ya disiapkan 2 juta. Tapi vaksinnya berbayar atau gratis nanti, Pak? 2 juta 2 kali karena pertama kemudian 6 bulan diulangi lagi, jadi berarti Jawa Tengah kalau 2 juta ya disiapkan 4 juta vaksin. Gitu 2 kali. Iya. Baik. Tapi vaksinnya itu gratis atau nanti akan berbayar, Pak, didapatkan oleh para peternak? Gratis. Jadi ini gratis ya, karena memang ini bentuk pelayanan dari pemerintah kepada para peternak, bentuk perlindungan. Jadi kan apalagi ini vaksin ini bisa diproduksi sehingga kan biayanya tidak terlalu tinggi, tetapi bentuk kepedulian dari pemerintah ya memang ini harus digratiskan karena vaksin ini kan mengunci supaya kita menjadi bebas lagi nanti dari PMK yang sudah pernah kita alami secara ini adalah tahun 1990 kita sudah bebas secara internasional. Iya, ada perlakuan yang bisa dilakukan oleh para peternak tidak sih untuk bisa mengantisipasi hewan ternaknya ini terkena PMK, Pak, begitu? Apakah perlu untuk penambahan vitamin atau bagaimana, Pak Agus? Iya, jelas. Jadi peternak sendiri kan yang paling tahu. Jadi kalau ternaknya sudah lesu, kemudian tidak mau makan, itu sudah biasanya langsung merespon karena kan antara peternak dengan ternaknya itu sangat dekat. Kemudian kalau sudah begitu, itu nanti cepat lapor kepada dokter hewan tempat atau petugas tempat. Kemudian kita respon antara lain tadi kita obati. Kemudian tentu saja masalah pakan itu sangat penting karena kan PMK ini kan terganggu pada saat di mulut ternak mau makan hijauan misalnya kan gitu. Sehingga diberikan vitamin saya kira perlu. Kemudian diberikan pakan yang berkualitas. Ini menjadi penting supaya dia mempunyai imun yang semakin tinggi. Di samping itu juga biosecurity ini dilakukan oleh peternak yang biasanya misalnya di sekitar kandang. Tadi kalau kepada ternaknya sendiri. Kemudian sekitar lingkungannya baik itu kandang dibersihkan yang semula hanya sekali dalam 1 hari, ini bisa 2 kali. Kemudian yang kedua sapi atau ternak ini dimandikan. Misalnya begitu untuk mengurangi peluang masuknya virus itu. Sehingga peternak ini tentu saja tata kelolanya juga terus kita berikan. Tapi pemerintah tetap hadir karena apa? Karena di situ harus mengobati peternak kan tidak bisa mengobati sendiri. Sehingga yang bisa itu adalah dokter hewan, kemudian para medis yang nanti senantiasa pendamping di lapangan itu termasuk. Kalau untuk vaksinasi yang tadi disebut akan dimulai kapan, Pak Agus? Kemarin dari rapat koordinasi terakhir di Kementerian Pertanian di Jakarta itu ditargetkan Agustus akhir. Itu sudah ada vaksinasi yang diproduksi dalam negeri. Tampaknya kalau ini perkembangannya semakin cepat, itu nanti akan mungkin didatangkan dari luar negeri, tapi sangat terbatas. Khususnya untuk melindungi ternak-ternak bibit, dan kita mempunyai balai-balai perbibitan ternak yang jangan sampai nanti itu terancam juga. Jadi tetapi prinsipnya kemandirian vaksin ini kita sudah bisa karena pada sebelum tahun 1950 Puspetma Surabaya itu di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian itu kan sudah bisa memproduksi, tetapi dihentikan gara-gara kita sudah bebas. Tapi ternyata terjangkit lagi. Tetapi kemarin serotipe dari virusnya sudah ketahuan. Jadi serotipenya O kalau tidak biru. Kemudian sudah ketahuan. Tinggal sekarang tampaknya masih memastikan uji keamanan laboratorium. Jadi yang ada Jadi langkah-langkah dari Bapak Menteri Pertanian itu sudah sangat sistematis. Tetapi di lapangan dengan berkembangnya ini tidak boleh lengah. Tetap waspada, tetapi menggunakan tata kelola tadi seperti mobilitas ternak, kemudian pasar hewan yang harus diawasi secara ketat. Kita alhamdulillah di backup oleh Pak Kapolri kemarin, termasuk Kapolda, termasuk Kapolres, terus ke lapangan.
Karena apa? Karena masyarakat ini yang penting jangan sampai panik, tetapi tetap melaksanakan terhadap pengendalian dari PMK di lapangan. Ya, baik Pak Agus, terakhir apa yang akan dihimbaukan kepada masyarakat atau kepada para peternak Pak Agus? Ya jelas, jadi kepada para peternak dan kepada masyarakat, jadi penyakit atau PMK ini adalah penyakit yang tidak menular kepada manusia. Yang kedua, bahwa penyakit PMK ini bisa disembuhkan dengan keahlian-keahlian dan potensi sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, apabila ini itu terpaksa harus dipotong, bahwa daging atau bagian-bagian ternak ini masih bisa dikonsumsi secara aman. Saya kira itu. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak ya untuk waktunya bersama dengan Alsinta. Selamat siang, sehat selalu Pak Agus. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Agus Waryanto. Alsinta Semarang News and Talk.